Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Samahadi Purba. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa semester 3 dengan NIM 111240299. Pada video kali ini saya akan membahas kembali atau meresum mata kuliah Hukum Internasional pada pertemuan keempat, 6, dan 7. Pertama-tama pada pertemuan keempat itu membahas mengenai sumber-sumber hukum dalam hukum internasional. Yang pertama ada perjanjian internasional atau traktat, itu contohnya seperti Convention, Final Act, Declaration, Memorandum of Understanding atau MOU, Agreement, dan Protokol. Kemudian menurut pasal 2 ayat 1A Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian, itu adalah persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara yang menjadi pokoknya, pelakunya atau subjek hukumnya itu. Kemudian perjanjian internasional ini dapat bersifat bilateral dua negara atau multilateral banyak negara dan regional atau dalam satu wilayah. Kemudian pada pertemuan keempat juga membahas mengenai prinsip-prinsip perjanjian internasional. Yang pertama ada kesukarelaan atau voluntary, itu tidak dapat dipaksa. Jadi siapapun subjek hukum atau negara itu dapat melakukan perjanjian internasional selama dia rela untuk mengikuti perjanjian tersebut. Yang kedua ada Pacta Sunt Servanda, di mana perjanjian mengikat dan harus ditepati. Yang ketiga ada Pacta Tertis nec nosun nec prosun, jadi perjanjian tidak memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga tanpa persetujuan. Terus yang sumber hukum selanjutnya ada hukum kebiasaan internasional. Menurut Dixon, hukum kebiasaan internasional adalah hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara, jadi dilakukan secara berulang-ulang dari masa ke masa. Kemudian kita masuk ke pertemuan ke-6. Pada pertemuan ke-6 itu membahas mengenai sumber-sumber hukum internasional juga, tetapi berasal dari pasal 8 ayat 1 atau menurut ahli Mokhtar Kusuma Atmaja, itu dibagi menjadi 6. Perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan atau jurisprudensi, ada doktrin, dan yang terakhir adalah putusan organisasi. Kemudian ada menurut para ahli, yang pertama Mokhtar Kusuma Atmaja, jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menemukan hukum dalam konteks hukum internasional dapat berasal dari praktik negara atau kebiasaan internasional. Terus ada sumber material, di mana sumber material ini berarti bahan-bahan aktual atau nyata yang dipergunakan oleh seseorang ahli hukum internasional untuk menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap setiap situasi. Jadi setiap situasi dalam setiap negara itu berbeda-beda, dalam setiap wilayah dan regional itu juga beda-beda. Terus yang ketiga ada sumber formil, itu bentuk resmi atau alat bukti yang menunjukkan suatu aturan benar-benar berlaku dan dapat diterapkan dalam kasus tertentu. Terus menurut J.G. Streck, yang pertama ada custom atau kebiasaan, yang kedua ada traktat, yang ketiga ada keputusan peradilan jurisprudensi, yang keempat ada keputusan atau ketetapan orang-orang lembaga internasional. Kemudian kita masuk ke pertemuan ke-7. Pada pertemuan ke-7 ini adalah online dan yang akan presentasi adalah kelompok 2 dan kelompok 3. Saya meresum atau menyimpulkan dari penjelasan teman-teman kelompok 2 dan kelompok 3, yaitu adalah kelompok 2 mengenai subjek hukum internasional, di mana subjek hukum internasional dalam hukum internasional adalah yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional, mampu menuntut dan dituntut atas pelanggaran hukum internasional. Jadi subjek hukum internasional menurut kelompok 2 itu adalah sebuah subjek negara yang dapat dilimpahkan atau dapat dituntut ataupun menuntut atas pelanggaran hukum internasional. Jadi setiap negara itu berhak untuk menuntut atau dituntut oleh negara lain. Kemudian pada kelompok ketiga saya menyimpulkan mengenai pengakuan dalam hukum internasional. Dari kelompok 3 itu menjelaskan bahwa pengakuan adalah tindakan hukum oleh suatu negara atau organisasi internasional untuk mengakui adanya subjek hukum baru, pemerintah baru, dan situasi baru sebagai subjek hukum yang sah dan memiliki akibat hukum. Jadi pengakuan di sini dari kelompok 3 maksudnya adalah jika ada sebuah subjek hukum baru, situasi baru, atau pemerintah di mana
suatu negara itu muncul lagi atau ada subjek hukum baru, maka setiap negara atau subjek hukum yang sudah diakui secara sah itu dapat mengakui kembali. Tetapi jika mereka mengakui subjek hukum tersebut, maka akan ada akibat hukumnya sendiri, bisa dalam hal perjanjian bilateral, multilateral, atau apapun itu. Kemudian ada jenis-jenis pengakuan. Yang pertama ada pengakuan negara, yang kedua ada pengakuan pemerintahan, dan yang ketiga ada pengakuan situasi dan kenyataan baru. Sekian resum atau video dari saya mengenai pertemuan 4, 6, dan 7. Mohon maaf ada salah kata, dan mohon maaf jika ada kekurangan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.